Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Insyaallah kita semua diberikan nikmat sehat dan diberikan kekuatan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama Auli Azhar, salah satu dosen di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etnosains dan Kearifan Lokal, dengan kode mata kuliah IPA 1.61.5316, yang memiliki bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5, S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA UNP. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, dengan 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali persiapan presentasi proyek, sekaligus sebagai penilaian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait kearifan lokal, etnometodologi, rekonstruksi kearifan lokal menjadi sains ilmiah, publikasi hasil rekonstruksi etnosains, integrasi etnosains ke dalam pembelajaran IPA, dan bahan ajar IPA berbasis etnosains. CPL Prodi ini terkait tentang sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPMK ada lebih kurang 5 buah CPMK, dan sub CPMK ada 8 buah sub CPMK. Yang akan dilaksanakan pada pembelajaran ini adalah sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kearifan lokal menjadi sains ilmiah, etnobiologi, etnofisika, etnopedagogik, dan nanti akan ada kearifan lokal tentang Minangkabauan. 3 komponen dalam pembelajaran ini yaitu ada delivery, interaction, and assessment, yang mana delivery memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh mahasiswa melalui LMS, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung oleh beberapa media, yaitu video, Canva, quizzes, dan lain-lain sebagainya. Interaction melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dengan metode diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment formatif yaitu berupa penilaian partisipasi mahasiswa, penilaian keterampilan presentasi secara individu dan kelompok, dan penilaian proses dengan kuis. Asesmen sumatifnya berupa UTS dan UAS, berupa penilaian proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa. Model pembelajaran pada mata kuliah ini kita memakai project based learning, atau dengan memakai team based project dengan metode presentasi, interaktif, demonstrasi, dan kolaborasi kelompok. Buku atau referensi yang kita gunakan, kita merujuk kepada Sudarmin 2013 tentang pendidikan karakter, etnosains, dan kearifan lokal. Dan kita memakai buku luar, Epstein, Kenway, and Bowden, 2005 Writing for Publication, dan artikel penelitian-penelitian yang memiliki kebaharuan dan inovasi. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah etnosains dan kearifan lokal dengan materi pada pertemuan kedua, yaitu tentang sejarah etnosains, ekologi etnosains, etnobiologi, etnofisika, etnokimia, etnopedagogik, dan nanti akan ada diisi dalam video ini tentang etnosains dalam Minangkabau. Assalamualaikum. Baik, kepada mahasiswa, sebelum kita mulai, agar isi absen di portal masing-masing. Silakan diambil ya. Sudah sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kuliah terkait tentang etnosains, menyambung pertemuan kita yang kemarin. Pertama, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua, mana yang dalam etnosains ini kita akan membahas terkait tentang ada kearifan lokal, kemudian dan etnosains yang lainnya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa.
Berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, pada mahasiswa semuanya, terkait tentang pertemuan kita sekarang, di mana kita berkaitan dengan konsep ekologi, yang mana etnosen ini pencapaian kita nanti pada C4 dan A3-nya. Jadi kepada mahasiswa, simak nanti apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh mahasiswa semuanya. Baik, ini sekilas tentang ada video terkait tentang Innocent. Ini bisa kita lihat secara singkat ya. Baik, sekarang pokok pembahasan kita kuliah pada pagi hari ini, kita akan membahas 5 topik. Pertama ada etnobiologi, kemudian ada etnofisika, kemudian ada etnopedagogik, dan etnokimia. Kemudian terkait tentang kearifan lokalnya, nanti kita akan membahas terkait tentang etnosains Minangkabau nantinya. Bagaimana apa-apa saja yang di Minangkabau ini yang terkait tentang etnosainsnya. Nanti pada mata kuliah ini, nanti di akhir sesi kita akan ada tugas kelompok. Nanti ada kelompok 1 nanti akan membahas tentang etnobiologi. Nanti bisa tugas kelompoknya apa-apa saja etnobiologi, etnofisika. Kemudian kelompok 2 kan contoh-contoh terkait tentang etnopedagogik dan etnokimia. Ini yang di akhir sesi kita nanti. Setelah itu nanti kita akan ada kuis dan review singkat nantinya terkait tentang mata kuliah kita pada pagi hari ini. Ini tentang etnosains. Dalam etnosains ini, dia ada 2 kata. Di sini ada etnos dan scientia. Ini, bahasa ini berasal dari Yunani. Jadi seluruh tata bahasa, istilah-istilah terkait tentang keilmuan, itu banyak berasal dari Yunani. Termasuk terkait tentang etnosains. Ini bahasa Yunani berarti dia bangsa di sini. Kemudian scientia, ini berasal dari bahasa Latin tentang pengetahuan. Yaitu etnosains di sini. Ini ada menurut Aikenhead dan Sudarmin, di mana dia menggabungkan di sini etnosains berarti pengetahuan ini yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suku bangsa, termasuk kita yang berada di sini di Indonesia, khususnya di Minangkabau juga. Ini ada kata kuncinya di sini, suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Dia juga bersifat sosial. Ini yang diangkat oleh Aikenhead dan Sudarmin. Sejarah etnosains di sini, di mana ini menurut Molinowski, etnosains ini muncul dari tradisi antropologi yang mempunyai tujuan akhir, di mana sudut pandangnya itu ada penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk mewujudkan visinya tentang dunianya. Ini menurut dari Molinowski. Kemudian kita masuk, tadi ada 5 pembahasan yang kita rencanakan, ada etnobiologi, ada etnofisika, etnopedagogik, etnokimia, dan Minangkabau. Sekarang kita masuk kepada etnobiologi. Yang mana yang etnobiologi di sini, ini juga termasuk dari ilmu interdisiplin yang mempelajari manusia atau suku dengan lingkungan sumber daya hayati, tumbuhan dan hewan, serta mikroorganisme. Ini yang berkaitan dengan pengetahuan, pengelolaan, dan penggunaannya. Ini dia lebih identik dengan tumbuh-tumbuhan ya, kalau etnobiologi di sini. Kemudian kita masuk kepada etnofisika. Etnofisika di sini, dia di sini ada terkait tentang bagian dari etnosains juga, mempelajari tentang keterkaitan pengetahuan fisika dengan
kebudayaan. Ini dipergunakan oleh kelompok tertentu, di mana kelompok tertentu atau kelompok budaya tertentu untuk keberlangsungan hidup. Jadi etnofisika satu hal yang memiliki kaitan antara budaya dengan konsep fisika. Jadi budaya dan konsep fisika itu disatukan ya. Itu yang menjadi nanti terkait tentang etnofisika. Itu menurut Astuti. Nah, kita lanjut ke tahap terkait tentang etnopedagogik. Yang mana etnopedagogik di sini dia melakukan pendekatan dalam bidang pendidikan yang mempertimbangkan aspek etnis dan budaya dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian etnopedagogik di sini dia studi ilmiah tentang metode rakyat dalam mengajar anak-anak termasuk tradisi, adat istiadat, ucapan dan permainan. Etnopedagogik secara sederhana dia pembelajarannya di sini berbasis etnik dia. Baik yang digunakan sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran. Dan kita masuk kepada etnokimia. Yang mana etnokimia di sini dia juga merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, kemudian tumbuhan, dan senyawa kimia yang digunakan oleh masyarakat tradisional. Hal ini melibatkan identifikasi, analisis, dan pemahaman senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, bahan alam, atau organisme lain yang dimanfaatkan. Itu terkait tentang etnokimia di sini. Itu ada beberapa, ada etnobiologi, ada etnofisika, kemudian ada etnopedagogik, dan ada etnokimia. Jadi mata kuliah kita di sini, di samping kita belajar etnosains, kita juga belajar terkait tentang kearifan lokal. Yang kearifan lokal di sini, itu yang kita ambil karena kita sekarang berada di Padang atau di Minang, itu kita ambil contoh kasusnya etnosainsnya ke Minangkabauan. Nah, mungkin di sini ada berbagai macam mahasiswanya, ada yang dari mungkin mereka dari Medan ya. Nah, ada yang dari Medan. Kalau Icin dari mana? Nah, ada dari si Junjung, Titin. Nah, dari Solo. Orek Noningsih, ya, Orek Noningsih. Nah, dari Dumai, ada dari Dumai, ada dari Medan, ada si Junjung. Ya. Dewi, ada dari Bengkulu. Berbagai macam kita ada suku bangsa di sini. Ada dari Bengkulu. Jadi bukan hanya daerah Minang saja. Untuk itu kalau kita ambil keseluruhannya otomatis nanti kita butuh waktu yang panjang. Untuk itu Bapak ambil salah satunya karena kita berada di Minangkabauan, Minang. Mudah-mudahan Ananda semua mahasiswa bisa memaknainya. Baik, kita masuk kepada etnosains yang terkait tentang kearifan lokalnya. Di mana di sini, dalam etnosains di sini, kita berkhusus karena banyak sekali ada rumah gadang, ada makanan-makanan yang lain, dan juga ada tradisional. Ini coba Bapak ambil nanti tradisional di sini terkait tentang silek nanti ya. Nanti bisa kita lihat, kita tonton nanti lebih kurang beberapa menit tentang videonya, nanti bisa kita ambil apa makna dari etnosains khusus ke Minangkabauan di sini. Sebelum kita masuk ke tontonannya, jadi di silek di sini dia merupakan salah satu warisan jati diri. Jadi dari nenek moyang di Minangkabauan di sini, silek ini istilahnya kalau bahasa Minangnya juga sebagai pagar diri ya. Jadi orang Minang, apalagi yang laki-laki, untuk menjaga kampung, nah, nanti akan kita jelaskan nanti ada dalam videonya. Nah, ini sekedar sekilas saja, ini sainsnya. Jadi pada gerakan tendangan, dia kan ada tendangan, sebenarnya harus kita praktekkan, tapi karena keterbatasan waktu, karena dia ada praktek cara menendang, kemudian gerakan pukulannya. Nah, contohnya seperti itulah kira-kira ya. Jadi pada gerakan-gerakan inilah, kalau kita kaitkan kepada sainsnya, ini ada hukum Newton 2. Jadi pas tendangan tadi ada hukum Newton 2 yang mana tenaga dari tendangan akan semakin besar jika massa dari si menendang semakin besar. Nah, ini salah satunya. Kemudian pukulan juga seperti itu momentumnya. Baik, mungkin kita coba lihat secara singkat saja nanti. Ini ada video silat. Ini salah satu etnosains yang dikembangkan oleh masyarakat Minang. Mungkin yang dari Bengkulu, dari yang lainnya bisa melihatnya secara baik. Jadi
para mahasiswa bisa melihat secara visualisasinya kira-kira seperti apa yang dikembangkan oleh Minangkabau di sini. Baik, itu terkait tentang etnosain yang kita tonton tadi, itu khusus terkait tentang etnosain Keminangkabauan, lebih spesifiknya terkait tentang silat atau sile. Nah, kita kitab selanjutnya, jadi kita akan masuk kepada pembagian kelompok nanti. Ini kita ada sesi bagi kelompok, nanti akan ada tugas, nanti mahasiswa yang kelompok 1 mungkin di bagian sini, ini kelompok 2, nanti akan membahas terkait apa contoh-contoh terkait tentang kelompok 1 etnobiologi sama etnofisika, apa contoh-contohnya. Kemudian kelompok 2 etnopedagogik dan etnokimia. Nah, kita nanti setelah Anda diskusikan, nanti akan ada penyampaian oleh masing-masing kelompok. Di sini mungkin bisa balik aja bangkunya. Ini kelompok 1 cukup kita balik. Yang penting yang pokok-pokok dari kalau di sini pedagogi kimia, nanti yang pokok-pokoknya saja dibikin dan contoh-contohnya saja. Ini biologi sama fisika. Baik, sudah ada yang siap? Ya. Kelompok 1 duluan. Ya. Siapa menjelaskan boleh? Siapa yang duluan? Ya, kelompok 1. Itu tentang etnobiologi sama etnofisika. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etnobiologi itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari antara hubungan manusia atau suku dengan alam sekitarnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Nah, contoh yang pertama dari etnobiologi yaitu pewarna alami untuk patung dan pakaian di suku Asmat Papua. Di suku Asmat Papua menggunakan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan mereka. Contohnya yaitu ada pewarna merah dari tanah materit, yaitu yang berunsur F2O3 atau oksidasi besi. Yang kedua yaitu ada getah yang mengandung zat antosianin dan tanin yang berfungsi untuk menghasilkan warna kemerahan atau merah bata. Yang kedua yaitu contohnya yang ada di Minangkabau yaitu marandang, yaitu rendang itu di pemasakan yang lama yang menyebabkan tidak perlunya menggunakan pengawet untuk tahan lama dari rendang itu sendiri. Yang kedua yaitu ada rempah-rempah alami yang berfungsi sebagai antibakteri dari rendang itu sendiri. Ya. Etnofisikanya? Oh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedua itu etnofisika. Adapun etnofisika adalah studi tentang bagaimana pengetahuan tradisional dan budaya suatu masyarakat yang berhubungan dengan konsep fisika. Adapun contoh dari etnofisika yang pertama yaitu tentang pembuatan gerabah langkat yang terdapat di Sumatera Utara, di mana teknik pembuatan gerabah langkat sendiri menggunakan teknik putaran miring yang berlawanan arah jam-jam dalam proses pembentukan gerabah. Ini berkaitan dengan konsep gaya dan gerak pada fisika. Yang kedua yaitu pada contoh yang kedua fisika yang ada di Minang. Yang pertama itu tari piring. Nah, tari piring sendiri yaitu gerakan penari yang lincah dan dinamis saat memutar piring namun piring tidak jatuh, menunjukkan prinsip keseimbangan pada etnofisika. Yang kedua itu gerakan memutar piring berkaitan dengan gaya sentrifugal. Aksi penari yang melompat di atas pecahan piring tanpa terluka dikaitkan dengan luas permukaan dan tekanan pecahan piring yang kecil menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kaki penari. Sekian penerangan dari etnofisika. Ya, terima kasih. Itu jawaban-jawaban dari kelompok 1. Alhamdulillah sudah sesuai dengan sains yang kita pelajari. Mungkin dari kelompok 2, etnopedagogik sama kimia. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu lamang tapai, di mana makanan ini terdiri dari lamang dan tapai, di mana lamang ini adalah beras ketan yang dimasak dalam bumbu bersama dengan beras ketan yang difermentasi menggunakan ragi tapai, di mana terjadi proses relativisasi yaitu panas yang menyebabkan pati amilosa dan aminopatin yang menyerap air santan sehingga membentuk tekstur yang kenyal. Selanjutnya yaitu santan yang mengandung asam lemak yaitu gliserol yang membantu pembentukan tekstur yang creamy. Keduanya ini disajikan bersama sehingga menghasilkan kombinasi yang lembut, rasa yang manis, rasa yang manis asam khas dari fermentasi. Sehingga lamang tapai ini biasanya disuguhkan pada saat acara adat seperti perayaan hari raya dan kegiatan kebudayaan lainnya. Ya, terima kasih Dewi. Selanjutnya, Nisa. Ya, etnopedagogik. Baik, sebelumnya Nisa, di sini Nisa akan menjelaskan mengenai etnopedagogik. Nah, jadi etnopedagogik ini merupakan pendekatan dalam dunia pendidikan yang menjadikan nilai-nilai budaya lokal dan juga kearifan lokal sebagai dasar dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya kesenian tari. Salah satu contohnya itu rantai. Nah, jadi rantai ini di sini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai luhur dan juga kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Kemudian juga ada permainan tradisional dan juga sistem pengetahuan lokal dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Contohnya seperti pembelajaran Ramadan dan juga kemudian ada mandi kelimau yang diadakan kepada anak-anak sebelum memasuki bulan puasa. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih ya. Sudah ada penjelasan, mungkin bangkunya bisa kita balik lagi. Di sini penjelasan terkait tentang tugas kelompoknya, alhamdulillah sudah tersistematis dengan baik. Bisa dijelaskan apa itu tentang etnobiologi, kemudian fisika, pedagogik, dan kimia. Misalnya contohnya, mudah-mudahan bisa para mahasiswa memaknainya dengan baik. Alhamdulillah kita masuk ke tahap selanjutnya. Sekarang kita kuis ya. Nah, standby-kan handphonenya. Kuisnya bisa secara singkat nanti, otomatis. Mudah-mudahan bisa ada penambahan makna dari mahasiswa dan bisa memaknai terkait tentang kuliah kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin sudah selesai terkait tentang kuis ini, nanti otomatis akan masuk ke dalam sistemnya. Mungkin terkait tentang mata kuliah ini sudah
selesai, insyaallah kita akan lanjut pertemuan minggu depan. Nanti kita akan membahas terkait tentang InnoScience dengan peningkatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Tapi sebelum ditutup, kita coba review. Siapa mahasiswa yang bisa mereview singkat saja terkait tentang pertemuan kita pada pagi hari ini? Salah satu orang mahasiswa. Ya, lanjut. Kira-kira apa review mata kuliah kita pada pagi hari ini terkait tentang InnoScience dan kearifan lokal? Ya. Baiklah, kenalkan saya Samuel Putri, di mana saya akan mereview pembelajaran kita dari awal hingga akhir tadi terkait dengan materi InnoScience. Yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui, InnoScience adalah bidang yang mempelajari bagaimana pengetahuan ilmiah atau praktik ilmiah itu muncul dalam konteks kearifan lokal atau budaya. Nah, InnoScience itu terdapat, tadi kita membahas lima, yaitu etnobiologi, ada etnofisika, ada etnokimia, dan etnopedagogik. Yang pertama ada etnobiologi, di mana etnobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia atau suku dengan makhluk hidup. Lalu seperti ada tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Contohnya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, ada pewarna alami dari suku asmat yang menggunakan senyawa Fe2O3. Lalu ada getah yang di mana terdapat antosianin dan tanin di dalamnya. Lalu yang kedua contohnya ada proses merendam. Lalu selanjutnya ada etnofisika, di mana etnofisika ini adalah kajian tentang bagaimana konsep fisika itu dipahami dan diterapkan dalam tradisional atau dalam kearifan lokal. Manusia yang akan jadi manusia dan manusia yang sebenar-benarnya. Lalu yang kelima, bagaimana latihan yang sulit yang dihadapi oleh seorang pesilih harimau dari Minangkabau. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diterangkan dengan sangat baik oleh temannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita maknai dengan baik. Kepada mahasiswa, kita masuk kepada tahap akhir karena sudah selesai penjelasan-penjelasan terkait tentang InnoScience dan kearifan lokal. Kemudian masuk kepada sesi terakhir, kita penutup. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa dimaknai atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan akhir ini kita berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah InnoScience dan kearifan lokal untuk program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam FMIPA UNP. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Insya Allah video ini bermanfaat dan menjadi pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Kita mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.